Tumbal Tirta Setan, perjanjian di dasar sumur. Malam itu, udara di desa Gondang Legi terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti jalan-jalan tanah yang becek, seakan ingin menyembunyikan luka-luka yang tersisa dari masa lalu Raga. Dulu, dia adalah anak satu-satunya dari pasangan Pak Surya dan Bu Warni, pemilik toko kelontong terbesar di desa. Tapi sejak kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan 5 tahun lalu, nasib Raga berubah. Harta warisan habis perlahan karena gaya hidupnya yang boros dan teman-teman yang cuma datang saat ada uang. Kini, ia tinggal di gubuk peninggalan kakeknya yang nyaris roboh, makan dari sisa-sisa warung dan pinjaman yang tak sanggup lagi ia bayar. Hinaan warga menjadi makanan harian. Dulu anak orang kaya, sekarang malah jadi benalu. Lulus SMP saja tidak, sok-sokan bisnis. Kalimat-kalimat itu menancap seperti paku karatan di dadanya. Tapi yang paling menyakitkan datang dari gadis yang paling ia sayangi. "Maaf, Rag, aku butuh hidup yang pasti. Kamu cuma mimpi." Ayu, kekasihnya sejak SMA, memutuskan menikah dengan pegawai kecamatan. Bukan karena cinta, tapi karena jaminan hidup. Raga hanya bisa menonton dari kejauhan saat rombongan pengantin lewat depan rumahnya. Malam itu, Raga duduk termenung di bawah pohon eisiem tua di ujung jalan. Rokok kretek murahan terselip di jarinya, menyala malas. Di sampingnya, botol anggur oplosan sudah tinggal setengah. Ia menggigit bibirnya, menahan kemarahan yang entah ditujukan pada siapa, pada nasib, Tuhan, dirinya sendiri. Kalau saja aku bisa dapat uang banyak dalam waktu cepat, aku bakal balas semua yang nginjek harga diriku, gumamnya. Tiba-tiba, suara batuk terdengar dari balik pohon. Seorang lelaki tua, keriput dan dekil, muncul dari balik kabut. Ia mengenakan ikat kepala batik dan baju lurik, matanya tajam dan senyumnya mengerikan. "Kau ingin kaya?" tanya lelaki itu tanpa basa-basi. Raga mengerutkan dahi. "Siapa, Mbah? Aku cuma perantara, tapi kalau kau benar-benar siap, ada jalan. Jalan yang sudah dilalui orang-orang sebelum kamu. Tapi tidak semua bisa kembali." "Jalan apa?" Lelaki tua itu mengambil sehelai kain lusuh dari sakunya. Kain itu bergambar sumur tua dengan lingkaran simbol aneh di sekelilingnya. Namanya Tirta Setan. Sumur itu ada di tengah hutan Wonosobo, dekat bekas pesanggerahan Belanda. Sudah ratusan tahun tak ada yang berani ke sana. "Kalau aku ke sana, apa yang terjadi?" "Kekayaan datang, tapi tak ada yang gratis. Kau harus siap bayar dengan darah." Raga memandangi kain itu dengan tangan gemetar. Mimpi buruk dan suara-suara aneh mulai berputar di kepalanya. Tapi di tengah semua itu, ada satu suara yang paling keras, rasa sakit karena diremehkan. "Tunjukkan jalannya, Mbah." 2 hari kemudian, Raga sudah berdiri di tengah lebatnya hutan. Langit mendung, dan suara angin seperti berbisik nama-nama yang tak ia kenal. Kain lusuh bergambar sumur ia genggam erat, seperti kompas menuju neraka. Setelah berjalan hampir 1 jam, ia melihat sebuah sumur batu tua dikelilingi pagar bambu yang sudah tumbang. Di dindingnya tertulis simbol kuno dengan warna merah seperti darah kering. Di sekelilingnya, tanah tampak lebih gelap dan berlumut. Aroma amis menusuk hidung, seperti bangkai hewan membusuk. Tapi anehnya, tidak ada lalat, tidak ada suara burung. Hening, dengan napas terengah, Raga berdiri di bibir sumur dan berteriak, "Aku datang, aku ingin kekayaan, ambil apapun dariku, asalkan aku tak lagi dihina." Angin berembus kencang, daun-daun berputar liar. Lalu, sunyi, tiba-tiba, dari dasar sumur terdengar suara gemerisik. Seperti kuku-kuku panjang menyeret dinding batu. Air di dalam sumur mendidih pelan, mengeluarkan gelembung-gelembung kecil seperti napas makhluk yang tertidur lama. Akhirnya terbangun. Raga menelan ludah. Ia merasa baru saja membuka pintu ke dunia lain, dan tak mungkin ditutup kembali. Gelembung-gelembung di air sumur makin banyak, lalu berubah menjadi pusaran kecil. Raga melangkah mundur, tapi udara di sekelilingnya seolah membeku. Kabut menebal tiba-tiba, dan suara-suara bisikan mulai mengelilinginya. Bukan 1, puluhan, ratusan, tumpang tindih seperti doa-doa sesat. Dari dalam sumur, perlahan muncul sosok perempuan tua. Rambutnya panjang menjuntai, hitam pekat dengan helai-helai berlumut. Matanya buta kosong dan putih. Wajahnya keriput seperti kulit kayu tua, tapi mulutnya tersenyum terlalu lebar.
Ia mengenakan kebaya lusuh berwarna kelam dan kain batik penuh bercak darah. Air dari tubuhnya menetes pelan, namun tidak mengenai tanah, seolah menguap sebelum jatuh. "Raga, cucu lelaki Surya," gumamnya dengan suara serak seperti batu digerus. "Siapa kau?" Suara Raga bergetar. "Mereka memanggilku Nyai Sendang. Aku penghuni Tirta Setan, pengikat janji, pengantar kekayaan, penagih tumbal." Raga mundur selangkah, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ada tangan tak kasat mata yang menahannya. "Kau datang dengan niat, maka aku menjawab panggilanmu." Perempuan itu mengangkat tangannya. Sebuah gulungan kertas kuno melayang keluar dari sumur, melingkar di udara dan terbuka di hadapan Raga. Tulisannya dalam bahasa Jawa kuno, namun entah kenapa, Raga bisa membacanya. 3 permintaan, 3 kekayaan, 3 tumbal. Nyai Sendang melanjutkan, "Setiap kekayaan yang kau minta akan dibayar dengan nyawa orang terdekatmu. Semakin besar permintaanmu, semakin dalam rasa kehilanganmu. 3 tumbal." Raga menelan ludah. "Siapa? Itu bukan untukmu pilih. Hatimu yang memilih, melalui hubungan dan perasaan. Makin kau sayangi, makin kuat tumbalnya." Raga menggeleng. "Tapi, aku nggak mau bunuh siapa-siapa." "Kau tidak perlu membunuh. Cukup niatkan, aku yang akan mengambil." Ia menunjuk jarinya. "Teteskan darahmu di naskah ini." Maka ikatan terjalin. Jantung Raga berdetak kencang. Semua ini sudah kelewat batas. Tapi dalam pikirannya, bayangan rumah mewah, mobil, baju mahal, serta semua penghinaan yang akan ia balas mulai menguasai. Tangannya gemetar saat menusukkan jarum kecil yang entah dari mana muncul. Tetesan darahnya jatuh ke atas naskah dan menyerap sendiri, seperti disedot oleh tinta hidup. Langit mendadak gelap, petir menggelegar, dan tanah di sekeliling sumur bergetar. Nyai Sendang menatapnya kosong. "Sebut permintaan pertamamu." Raga menarik napas, lalu berkata, "Aku ingin kekayaan tunai, uang, emas, harta cair sebanyak mungkin." Nyai Sendang tersenyum miring. "Permintaanmu dicatat." Tumbal pertama dipilih. Tiba-tiba kabut menghilang. Suara hutan kembali. Nyai Sendang lenyap seperti tak pernah ada. Raga terdiam di depan sumur, peluh membasahi wajahnya. Dia tidak tahu apakah semua itu nyata, atau cuma delusi akibat keputusasaannya. Tapi saat ia kembali ke rumah, sesuatu yang aneh terjadi. Di atas dipan bambu reotnya, tergelar 2 koper besar berisi uang tunai dan emas batangan. Raga terpaku, jantungnya berdentum keras. Ia mencium kertas-kertas rupiah dengan histeris. Ini nyata, ini sungguhan. Malam itu, ia menangis bahagia. Ia berteriak ke langit, "Hidupku berubah. Hahaha, lihat aku sekarang." Dunia. Keesokan paginya, warga geger. Seorang anak laki-laki Adnan, keponakan dari sepupunya, ditemukan meninggal tenggelam di sungai yang dangkal. Padahal Adnan adalah perenang handal. Tak ada luka, tak ada bekas jatuh. Hanya tubuh membiru, dan mata terbuka kosong. Raga kaget. Adnan adalah anak yang paling menyayanginya. Ia sering datang ke gubuk Raga, membawakan nasi sisa dari rumah orang tuanya. Raga sering memboncengnya ke warung. Mereka seperti kakak adik. Malamnya, Raga mimpi buruk. Dalam mimpinya, Adnan berdiri di tengah ruang tamunya yang kini sudah mewah. Tubuhnya basah kuyup, dan dari mulutnya menetes air sumur. "Kak Raga, kenapa?" Raga terbangun dengan keringat dingin. Ia berlari ke cermin, dan melihat bayangan Nyai Sendang berdiri di belakangnya. "Tumbal pertama lunas," bisik suara di telinganya. Hari-hari berikutnya, Raga makin kaya. Ia beli rumah, mobil, usaha. Semua yang dulu menghina kini menjilat. Ayu mantan kekasihnya bahkan diam-diam mengirim pesan dan ingin bertemu. Namun, setiap malam, Raga dihantui. Adnan muncul dalam mimpi. Suara tangis anak kecil terdengar dari dalam lemari. Air dari keran mengalir sendiri, dan ada bau amis setiap kali Raga masuk kamar. Ia mencoba mengabaikan semuanya. Ia berbohong pada dirinya, itu hanya sugesti. Harga kecil untuk hidup besar. Ia belum puas. "Aku butuh usaha restoran, bisnis yang besar." Dan malam itu, ia kembali ke sumur. Dini hari itu sunyi. Raga berdiri kembali di depan sumur tua, mengenakan jaket kulit mahal dan sepatu bermerek. Tangannya gemetar saat menatap lubang sumur yang diam seperti jurang tanpa dasar. Kabut dingin menyelimuti sekeliling, dan bau amis mulai tercium meski belum ada suara apapun. "Aku minta satu lagi."
bisnis besar, restoran di pusat kota. Biar semua tahu aku bukan pecundang. Tidak perlu menunggu lama, pusaran air muncul. Dan dari dalam sumur, perlahan, sosok Nyai Sendang kembali naik. Kali ini dengan tubuh setengah membusuk, dan mata yang kini merah menyala. Permintaan kedua, dicatat. Tumbal kedua, dipilih. Raga menelan ludah. Bisa nggak kali ini, bukan orang yang aku kenal baik. Nyai Sendang tertawa pelan tapi menusuk. Bukan aku yang memilih, tapi hatimu, yang paling terikat, yang paling kuat. Itu yang paling manis untuk tumbal. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa serta jeritan samar dari kejauhan. Sumur kembali hening, Nyai menghilang dalam kabut. Tapi Raga tahu, sesuatu telah dimulai. 2 hari setelahnya, kabar duka datang. Ayu, mantan kekasihnya yang dulu sangat ia cintai, meninggal dalam kecelakaan tragis. Mobil yang dikendarainya masuk ke jurang, padahal rutenya adalah jalan lurus dan aman. Lebih aneh lagi, mobilnya ditemukan terbalik dengan posisi tubuh Ayu terjepit dan kepala tertunduk seperti sedang menunduk dalam sembahyang. Raga mendengar berita itu dari TV sambil makan steak di apartemennya. Garpu dan pisau yang ia pegang langsung jatuh. Tangan gemetaran, matanya membelalak. Bukan Ayu, bukan dia, air matanya menetes. Mereka memang putus karena Raga saat itu miskin dan tidak punya masa depan. Tapi Ayu adalah cinta pertama, seseorang yang pernah ia rencanakan untuk dinikahi. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya duduk di lantai kamar, memandangi jendela gelap yang seperti mata kosong menatapnya. Dan di tengah malam, terdengar ketukan di pintu. Tok, 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 perlahan, semakin keras. Tok, 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 Raga mendekat dengan langkah goyah. Ia membuka perlahan. Tak ada siapa-siapa, tapi ada jejak kaki basah mengarah ke dalam rumah. Tidak, tidak, jangan sekarang. Saat ia berbalik, sosok Ayu sudah berdiri di ruang tengah. Rambutnya basah, bajunya penuh darah dan sobek. Matanya hitam dan kosong. Kamu bahagia, gak? Bisiknya lirih. Raga mundur. Aku nggak tahu kalau aku nggak pilih kamu, tapi hatimu masih milik aku, kan? Ayu tersenyum miris. Air menetes dari matanya, bukan air mata biasa tapi air sumur. Bau amis dan busuk mengisi ruangan. Raga jatuh terduduk. Ayu melangkah pelan, lalu menghilang saat menyentuh cahaya dari jendela. Besoknya, Raga mencoba menenangkan diri. Ia ke kuil kecil tempat sesepuh kampung biasa memberi doa. Di sana, ia bertemu dengan Pak Purwo, juru kunci tua yang dulu sahabat mendiang kakeknya. Wajah Pak Purwo langsung berubah saat melihat Raga. Ia mengangguk pelan. Kau sudah bangunkan dia, ya, Nyai Sendang? Raga tercengang. Bapak tahu, aku tahu semua cerita. Kakekmu pernah hampir tergoda, tapi dia kuat, kau tidak. Pak Purwo membawa Raga ke belakang kuil, menunjukkan sebuah buku tua. Di sana tertulis sejarah Tirta Setan. Sumur itu dulunya adalah tempat eksekusi dukun wanita semasa penjajahan. Para warga menuduh perempuan itu membunuh anak-anak untuk ritual. Mereka membakarnya, lalu membuang jasadnya ke dalam sumur bersama bayi-bayi tak berdosa. Namun sebelum mati, perempuan itu mengutuk seluruh keturunannya akan diburu jika ada satu saja yang memanggilnya kembali. Kau keturunan Surya, dan Surya adalah cucu dari saksi utama yang mengikat sumpah darahnya itu agar tak bangkit kembali. Tapi, kau membukanya. Raga terdiam, mulutnya kaku. Ia ingin menjerit, tapi lidahnya keluh. Jika kau meminta satu lagi, maka seluruh keturunanmu kelak tak akan bisa lepas dari tumbal. Itu perjanjian tingkat akhir. Yang ketiga adalah pengikat abadi. Malam itu, Raga berpikir keras. Ia berjalan di taman apartemen, menatap bintang. Tapi langit terasa kosong, tak ada bintang. Hanya kabut tipis yang menyelimuti. Ia tahu peringatan itu nyata, tapi di dalam pikirannya, suara lain berbisik. Sudah 2 tumbal. Satu lagi tak akan ada bedanya. Dan saat ia membuka ponsel, muncul berita bahwa restoran cepat saji miliknya kini viral, karena dibeli oleh selebriti ternama. Pesanan mengalir, uang makin deras. Semua impian nyaris lengkap. Lalu, ia tersenyum. Sekalian saja, sekalian. Satu terakhir. Malam ketiga, Raga berdiri lagi di hadapan sumur Tirta Setan. Kali ini ia sudah tidak gemetar. Ia bahkan tersenyum kecil. Jaketnya berkilau di bawah cahaya bulan. Tangannya mantap meneteskan darah dari jari ke dalam sumur. Ini permintaan terakhir. Aku ingin jadi orang terkaya di provinsi ini.
Bisnisku harus besar, masuk berita, masuk televisi. Aku ingin jadi legenda. Air dalam sumur tak lagi beriak, melainkan berwarna merah pekat, seperti darah yang mendidih. Kabut mendekat, dan muncullah Nyai Sendang, tapi kali ini bukan hanya wujud tua membusuk. Nyai kini tinggi besar, dengan rambut menjuntai seperti akar beringin, tubuhnya seperti bangkai yang hidup. Di sekelilingnya, terdengar jeritan-jeritan kecil, jeritan tumbal yang telah ia telan. Tumbal ketiga, telah dipilih. Raga tak menjawab. Dalam hatinya, ia sudah menerima semuanya. Siapapun itu, pikirnya, aku akan terima. Aku tidak bisa mundur lagi. 3 hari berselang, media meledak. Raga kini dikenal sebagai pengusaha kuliner sukses. Restorannya viral, membuka cabang besar di 3 kota besar. Namanya masuk TV, disorot influencer, bahkan mulai dikontrak untuk endorsement. Namun saat semua terasa sempurna, telepon berdering. Suaranya lirih. Seorang perempuan tua. Raga, ini ibu. Raga membeku. Ibunya dikabarkan hilang bertahun-tahun lalu saat perjalanan ke Kalimantan. Tidak pernah ditemukan. Semua menyangka ia sudah meninggal. Nak, ibu baru pulang ke desa, kata orang-orang. Kamu kaya ya sekarang. Ibu kangen. Tangannya gemetar. Suara ibunya begitu lembut, tulus, dan nyata. Hari berikutnya, Raga kembali ke kuil. Tapi kuil itu hangus terbakar. Tak ada Pak Purwo, hanya puing-puing dan abu hitam. Namun di bawah salah satu batu besar, ada secarik kertas gosong. Tumbal ketiga, bukan yang terakhir. Ia akan jadi awal kutukan abadi. Ikatan darah akan kembali membangkitkan Nyai, dan kamu akan menjadi bagian darinya. Raga panik. Ia mulai menyadari bahwa ia telah melewati batas. Tapi segalanya sudah telanjur. Malam harinya, ibunya datang ke apartemen. Rambutnya sudah putih. Wajahnya tua tapi hangat. Ia membawa makanan dari kampung, sayur lodeh dan tempe goreng, makanan kesukaan Raga sejak kecil. Mereka makan bersama. Raga menahan air mata. Dalam hati ia memohon agar bukan ibunya yang jadi tumbal. Bu, kalau nanti ibu lihat atau dengar yang aneh-aneh, jangan takut ya. Ibunya tersenyum. Ibu sudah melihat lebih buruk dari itu selama di hutan. Tengah malam, Raga terbangun oleh suara air menetes. Di dapur, ibunya berdiri menatap wastafel. Air keran menyala, tapi yang keluar bukan air, melainkan darah kental. Ibunya tak bergerak, punggungnya tegas seperti kayu. Saat ia menoleh, wajahnya berubah, matanya kosong, hidungnya menghitam, dan dari mulutnya, air sumur menetes, perlahan-lahan berubah jadi lintah. Nak, aku kan tumbalmu, ya? Raga menjerit, mundur, terjatuh. Tapi ibunya justru tersenyum lembut, lalu mendekat dan memeluknya. Kalau itu jalanmu, ibu ikhlas. Tapi kamu jangan tinggalin ibu sendirian di dasar sumur, ya. Seketika tubuh ibunya mencair di pelukannya, menjadi lumpur hitam dan darah. Bau busuk memenuhi kamar. Lintah-lintah merayap ke dinding, membentuk wajah Nyai Sendang. Perjanjian selesai, Raga. Sekarang, kau milikku. Hari-hari berikutnya, Raga mulai kehilangan semuanya. Restoran-restorannya terbakar satu persatu. Mitra bisnis bunuh diri secara misterius. Asetnya dibekukan. Ia dihantui bukan hanya oleh korban-korbannya, tapi juga oleh suara tangisan bayi dan tawa wanita tua yang bergema di seluruh rumahnya. Ia mencoba kabur dari kota, kembali ke desa tempat sumur berada, berharap bisa membakar sumur itu seperti yang Pak Purwo sarankan. Tapi desa itu telah lenyap dari peta. Ia menyusuri hutan, mengikuti arah matahari, berjalan 2 hari tanpa arah. Dan akhirnya, ia menemukan sumur tua itu kembali. Tapi kali ini, sumurnya tidak kosong. Di sekelilingnya, berdiri sosok-sosok korban tumbalnya. Ayu, sepupunya, Pak Purwo, ibunya, semua mematung, menatapnya tanpa ekspresi. Dan dari dalam sumur, Nyai Sendang muncul sepenuhnya. Tak ada perjanjian keempat. Raga, sekarang, kau gilirannya. Raga mencoba melawan. Ia menyiramkan bensin ke sekeliling sumur dan menyalakan korek api. Ledakan terjadi, api menyala besar, tapi suara tawa Nyai justru semakin keras. Sudah kubilang, ini bukan sekadar perjanjian, ini ikatan darah. Kau bukan lagi manusia, kau penjaga baru. Raga menjerit sekuat tenaga saat api membakar tubuhnya. Tapi ia tak mati. Ia melihat kulitnya meleleh, namun tubuhnya tetap berdiri. Tubuhnya perlahan berubah seperti Nyai Sendang. Rambut panjang, mata merah, tangan penuh lumpur dan lintah.
kau akan gantikan aku. Sementara aku, ke atas sana." Nyai Sendang menghilang, melayang ke langit hitam. Dan Raga kini penunggu sumur Tirta Setan, terjebak untuk selama-lamanya. Malam itu, langit tidak hanya hitam, tetapi berdenyut. Seperti ada sesuatu yang bergerak dari langit ke tanah. Seperti nadi raksasa yang mengalirkan darah dari alam arwah. Kabut menebal, dan di tengah-tengah hutan yang tak lagi dikenali oleh peta, sumur Tirta Setan berdiri megah, seakan baru saja dilahirkan kembali dari dunia bawah. Di tepinya, berdiri sosok yang dulu manusia, Raga. Rambutnya kini putih menggumpal seperti kapas basah. Kulitnya kusam dan pecah-pecah seperti tanah kering, dan matanya merah menyala, memantulkan kenangan seluruh tumbal yang pernah ia serahkan. Ia tidak berbicara, ia hanya mendengar jeritan, bisikan, dan nyanyian tua dari dasar sumur. Suara itu menyusup ke dalam pikirannya seperti ular, terus membisikkan satu kata, "Tumbal terakhir, tumbal terakhir." Di kota, beberapa minggu kemudian, berita tentang hilangnya Raga menarik perhatian media. Orang-orang mulai berspekulasi, kecelakaan, bunuh diri, lari dari utang. Tapi satu orang tak percaya itu, Alena, jurnalis muda yang pernah meliput restoran milik Raga saat masih viral. Ia teringat pertemuan mereka Raga yang waktu itu sangat karismatik. Tapi dengan sorot mata penuh cemas dan tatapan yang seperti sedang mengukur waktu. Alena pun mulai menyelidiki. Ia mengunjungi tempat usaha Raga yang terbakar, mengumpulkan cerita warga, dan akhirnya menemukan nama samar-samar, Nyai Sendang. Dari penelusuran, ia sampai di sebuah desa yang nyaris tak dikenal di pinggiran pegunungan. Para warga di sana enggan bicara, tapi satu orang tua memberi petunjuk. "Kalau kau mencari Tirta Setan, jangan bawa nama siapa-siapa, dan jangan menatap sumurnya terlalu lama. Itu jalan sekali jalan." Dengan tekad yang sudah tak bisa dibendung, Alena menyusuri jalur semak yang mengarah ke dalam hutan. Hari berganti malam, suara serangga berganti dengan lirih tangis yang tidak berasal dari manusia. Akhirnya, ia sampai ke tempat itu sumur di tengah lapang, berdiri seperti altar terkutuk. Tapi yang membuatnya membeku, adalah sosok yang berdiri di samping sumur. Raga, tapi sosok itu tak menjawab. Wajahnya menoleh perlahan, menampakkan wajah yang telah terdistorsi oleh kutukan. Ia menatap Alena dengan mata merah bercahaya. Alena ingin lari, tapi tanah di sekeliling sumur berubah menjadi lumpur. Lintah dan tangan-tangan kecil mencuat dari bawah, menarik tubuhnya. Namun sebelum ia sepenuhnya tenggelam, suara Raga tiba-tiba terdengar untuk pertama kalinya sejak menjadi penunggu. "Maafkan aku, jangan kau yang jadi tumbal terakhir. Aku bisa memutus ini." Raga berbalik, melompat ke dalam sumur sambil menarik seluruh lintah dan darah kutukan bersamanya. Jeritan Nyai Sendang menggema dari dasar sumur, mengguncang langit. "Raaga, itu tubuhku, itu takdirmu." Tapi Raga mengabaikan. Ia memeluk semua kutukan, semua jeritan, semua darah. Dan seketika, sumur meledak ke dalam, bukan keluar, tapi seperti disedot menuju kehampaan. Tanah di sekitar runtuh, dan semua makhluk yang menunggu tumbal menguap dalam asap hitam. Alena pingsan. Tapi saat ia terbangun, pagi telah datang. Hutan itu berubah. Tak ada sumur, tak ada lintah, tak ada suara, hanya tanah basah dan pepohonan biasa. Ia tersadar bahwa ia masih hidup. Raga telah mengorbankan dirinya untuk menghentikan kutukan. 5 tahun kemudian, Alena menulis buku, Tirta Setan, Jejak Kutukan dan Korban Pesugihan. Buku itu viral, bahkan masuk dalam dokumenter Netflix lokal. Banyak yang menganggapnya fiksi, tapi Alena tahu kebenarannya. Ia sering bermimpi tentang sumur itu, tentang Raga, tentang suaranya yang tak lagi marah, tapi menangis. Suatu malam, setelah wawancara di TV nasional, Alena mendapat kiriman kotak kayu tua tanpa pengirim. Di dalamnya hanya ada satu benda, sebuah koin kuningan berukir kepala Nyai Sendang. Dan di balik koin itu, ukiran kecil tertulis, "Satu tumbal terakhir, untuk jaga warisan, pilih dengan hati-hati." Alena membeku. Ia mengerti sesuatu, kutukan memang terputus, tapi penjaga baru akan selalu dibutuhkan. Raga telah menutup sumur, tapi kuncinya masih ada di dunia. Legenda Tirta Setan tidak hilang, hanya tidur. Dan selama manusia masih menginginkan kekayaan instan,
pintu itu akan selalu bisa terbuka lagi. Dan ketika kamu mendengar suara air mengalir di malam hari, padahal tak ada hujan, atau mencium bau lumpur di kamar tidurmu, mungkin saja kamu telah dipilih. Karena kutukan itu tidak memilih secara acak. Ia memilih mereka yang tergoda,